Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi mengenai cara menggunakan reference manager di Microsoft Word agar memudahkan kita untuk bisa mencatat atau menuliskan kutipan citations yang kita pilih dalam teks akademik terutama ya, karena teks akademik pasti melibatkan atau harus menggunakan citation yang terpercaya ya. Nah, sebetulnya ada beberapa software yang bisa kita gunakan, misalnya ada Mendeley, ada Zotero, ada EndNote, ataupun ada BibTeX, Jabref, ataupun yang lainnya. Tetapi saya lebih memilih menggunakan yang menjadi fitur bawaan dari Microsoft Word karena lebih aman ya untuk digunakan dibanding dengan yang lain. Maksud lebih aman itu hampir semua komputer menggunakan Microsoft Word, tetapi mungkin ada sebagian yang menggunakan Mendeley tetapi di komputer lain tidak terinstall, atau ada yang menggunakan Zotero di komputer yang lainnya ini tidak terbaca dan sebagainya. Tapi kalau menggunakan Microsoft Word, pasti di setiap komputer biasanya relatif terbaca, dokumennya terbawa. Nah, fitur ini sangat sederhana, mungkin bagi yang sudah tahu tidak asing lagi. Nah, di sini ada di fitur references. Di fitur references ini kalau kita klik, kita akan masuk ke menu yang berisikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penulisan akademik ya. Sebetulnya saya juga sudah menginstall Mendeley. Ini Mendeley muncul di sini, tetapi tidak akan saya gunakan kali ini. Saya akan lebih menggunakan yang manage sources yang ada di sini. Pertama-tama tadi kita klik di bagian menu references ini, dan kita akan dibawa ke menu di sini. Dan di sini ada pilihan manage sources. Nah, di pilihan manage sources ini, sebelum ke sana kita pilih dulu style yang akan kita gunakan. Misalnya ini yang saya gunakan biasanya adalah APA, tetapi kalaupun misalnya kita diminta untuk menggunakan style yang lain, di sini tersedia ya, ada dari mulai Chicago, Harvard, IEEE, ISO, atau MLA, Turabian, ini bisa kita sesuaikan. Bisa kita tinggal pilih. Jadi kalau misalnya APA mau diganti ke MLA ya tinggal diganti saja, dan tanpa harus mengganti ke kontennya. Jadi tinggal memilih ke style yang akan digunakan. Kita set jangan lupa sesuai dengan template yang diminta itu ke APA ya. Nah, nanti ketika kita misalnya di awal sudah memiliki buku-buku yang akan kita gunakan sebagai referensi. Buku-buku ini akan kita masukkan misalnya ke dalam tulisan kita sebagai referensi, maka di sini ada menu manage sources yang bisa kita klik. Jadi di awal kita hanya sebutnya itu mendata buku-buku apa saja sih yang akan kita gunakan itu dalam tulisan kita. Nah, kebetulan kalau saya sudah di input, tetapi kalau misalnya input baru, kita tinggal menginputkan semua sumber yang sudah sedia yang akan kita gunakan itu di menu yang ini, new. Nanti kita klik new, kemudian setelah diklik new nanti akan muncul dialog box seperti ini, dialog create source-nya apa. Nah, di sini ada type of source. Type of source-nya itu apakah kalau kita klik, kita harus tahu bahwa yang sumber kita itu book section, journal article, dan seterusnya. Ini harus benar-benar kita tahu. Jadi kita tinggal pilih, misalnya kalau book nanti menunya seperti apa yang harus kita isi. Kalau jurnal artikel itu seperti apa yang harus kita isi. Kalau misalnya conference proceeding itu apa yang harus kita isi, ini menunya beda. Ini akan memudahkan kita untuk disebutnya itu untuk mendata sumber-sumber yang sudah kita miliki. Misalnya yang paling umum kita memiliki buku. Nah, buku ini tinggal kita isi nanti author-nya seperti apa, siapa. Nah, author-nya kalau orang, kita penulisnya orang, maksudnya personal ya. Bukan corporate, bukan nama lembaga, itu kita masuk di sini. Tapi kalau misalnya nama lembaga, nama organisasinya, kita klik yang ini, kita isi di sini. Nama organisasinya misalnya WHO dengan nama lengkapnya ya, World Health, jangan disingkat WHO-nya, tapi nama lengkapnya, nama secara lengkap.
Nah, misalnya kalau nama orang di sini, ini harus hati-hati ketika menginput nama orang. Di sini disediakan contoh oleh Microsoft Word, misalnya nama orangnya siapa, James Kramers misalnya, maka yang harus ditulis itu adalah nama belakangnya dulu. Nama belakangnya dulu ditulis pakai koma, kemudian nama depannya, dan kalaupun misalnya ada nama tengahnya, digunakan inisial. Dan kalau ada, ini kalau satu orang. Kalau lebih dari satu orang, tinggal pakai titik koma, separatornya, kemudian sama diulangi nama belakangnya, kemudian nama depannya. Itu untuk author. Jadi bisa Anda lihat contohnya di sini cara menuliskannya. Nanti judulnya apa? Judul bukunya apa, tahun penerbitannya berapa, kota penerbitannya di mana, di sini dikasih cara penulisannya, publishernya apa. Nanti ketika sudah diisi semua, kita tinggal klik OK ya, tinggal nanti OK, kita akan masuk ke artinya si sumber-sumber itu sudah masuk. Nah, itu pun berlaku untuk yang lain. Misalnya ada jurnal artikel dengan isian yang berbeda, ada judulnya apa, tapi cara inputnya sama. Judul seperti apa. Misalnya kalau judul ini cara nulisnya ya berarti menggunakan sentence case. Lihat huruf besar, huruf kecilnya, Anda harus hati-hati karena kita yang menginputnya secara manual. Nah, ketika sudah misalnya sudah diinput masuk oke, maka di sini menjadi database di dokumen kita bahwa dokumen-dokumen referensinya udah masuk. Nah, kalau sudah masuk, misalnya kita di awal mencatatkan dan semuanya sudah masuk, maka nanti ketika kita akan misalnya menuliskan bahwa ini ada statement yang dibuat dari orang lain, misalnya ada statement ini saya contohkan misalnya adalah statement dari orang lain, kita tinggal masuk ke menu selanjutnya yaitu insert citation. Di sini tinggal muncul, kita pilih ini statementnya siapa. Misalnya saya menggunakan ini adalah Danan Martin, misalnya statement Danan Martin, maka dia secara otomatis akan muncul cara penulisannya dengan menggunakan style APA, sesuai dengan style APA dengan menggunakan yang disebut parenthetical citation-nya. Kalau misalnya kita mau menggunakannya dalam bentuk yang narrative citation, misalnya cuma tahunnya saja yang dimasukkan, kita tinggal merubah saja di sini. Jadi kita tinggal edit citation-nya. Misalnya kita ingin hilangkan nama author-nya, yang kita sisakan adalah tahunnya, tinggal kita klik, itu nanti sudah muncul. Berarti yang nama penulisnya nanti kalau di penulisannya tinggal kita tuliskan ketikan manual. Kita balikan lagi. Ataupun kalau misalnya harus ditambahkan nomor halaman, kita tinggal masukkan saja di edit citation-nya itu dengan menuliskan page number-nya. Misalnya di page berapa kita ada statement itu. Ingat, mungkin kalau kita mengutip langsung harus memasukkan halaman, misalnya kita masukkan halaman 80 di buku tersebut, maka dia dengan sendirinya akan menggunakan format yang sudah sesuai dengan APA. Ini cara yang mudah ya menurut saya dibanding kita menuliskan secara manual. Nah, manfaatnya apa? Selain dari semua tulisan kita akan teramankan dengan adanya sumber-sumber yang sudah terakomodasi, ini ketika pindah dokumen pun si sumbernya ini tetap terbawa, jadi tidak hilang, formatnya ini tidak akan hilang. Jadi kalau kita kirim file ini ke siapa, pindahkan ke komputer lain, si database tentang sumber referensinya ini masih tetap terbawa di sini. Nah, misalnya contoh-contohnya ya tadi yang menggunakan kebanyakan di sini saya menggunakan bentuknya parenthetical, ada juga yang bentuknya, nah misalnya seperti ini Davis dalam bentuk naratif. Kalau naratif seperti ini, Davisnya saya tuliskan manual, tetapi ketika untuk tahunnya sebetulnya ini menggunakan yang otomatis, cuma dihilangkan ya. Nah, yang manfaat yang kedua adalah ini ketika kita sudah menggunakan referensi otomatis seperti ini, kita juga sudah bisa menggunakan fitur bibliografi atau referensinya nanti itu secara otomatis pula. Jadi misalnya karena kita sudah memilih APA, kita mau memunculkan bibliografinya, kita tinggal klik di menu bibliografi, kemudian milih mau menggunakan bentuk yang mana, apakah menggunakan istilah bibliografi atau menggunakan istilah referensis. Kita tinggal pilih. Mungkin yang umum kita pilih yang referensis saja ya. Referensis kita pilih.
kemudian klik, dengan sendirinya si referensinya sudah bisa kita munculkan, sudah kita buat. Mungkin kita sedikit sesuaikan bentuk hurufnya. Dalam bentuk hurufnya kita biasanya menggunakan karena tulis sesuaikan dengan Times New Roman. Maka ini sudah muncul sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Nah, ini kenapa menggunakan referensi otomatis yang menggunakan Microsoft Word lebih saya pilih ya, karena kalaupun misalnya kita tadi mau kita robah dengan bentuknya MLA, maka akan terjadi perubahan pula. Dari APA MLA ini akan berubah cara penyajiannya, karena APA dan MLA tidak sama dengan cara menyajikannya. Misalnya tadi kalau APA itu sama tahunnya, tapi ketika MLA yang muncul adalah namanya saja tanpa harus ada tahunnya. Atau misalnya dirubah menjadi bentuk yang lain, misalnya pakai IEEE, misalnya saya rubah, maka kutipannya pun berubah, karena kalau IEEE itu lebih menggunakan penanda nomor ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Nanti di sini akan dilihatkan 1 itu siapa, 2 dan seterusnya siapa. Jadi relatif lebih mudah dan lebih fleksibel dibanding dengan menggunakan software yang lain yang mungkin di satu komputer terinstall tapi di komputer lain tidak terinstall. Nah, dengan memanfaatkan fitur yang ada seperti ini akan memudahkan kita ya untuk merapihkan dokumen yang kita miliki, sehingga teks akademik kita terutama ini berisikan dengan referensi-referensi yang tertata dari awal. Nah, itu cara yang pertama, jadi memulai dari mengumpulkan bukunya, mengumpulkan sumbernya, kemudian menginput satu-satu bukunya, baru nanti kita masukkan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ketika ada statement yang kita ambil dari buku tertentu, kita tinggal insert citation. Atau dibalik dengan cara sambil jalan, misalnya sambil jalan artinya sambil baca buku, sambil nulis, misalnya sambil nulis ketika ini buku ini berisikan tentang statement yang saya setujui, kemudian kita mau masukkan, kita bisa langsung ke menu insert citation tanpa bukunya dulu, insert citation, tetapi kita nggak bisa milih karena bukunya belum kita input. Jadi kita langsung masuk ke add new source. Add new source akan masuk ke menu yang sama kayak tadi. Apakah yang kita baca itu buku, apakah yang kita baca itu jurnal, apakah yang kita baca itu apapun, sama ya prosesnya seperti tadi. Nanti akan langsung masuk ke database kita. Nah, penggunaan reference manager ini memudahkan bagi para penulis, terutama ketika nulis jurnal, artikel, menulis buku, menulis skripsi, tesis, atau disertasi, agar reference yang ini bisa kita buat dengan mudah, kemudian ini pun tidak salah karena dia akan menggunakan bentuk atau format sesuai dengan style yang kita pilih. Jadi sangat memudahkan ya. Bisa Anda bayangkan kalau kita membuat bibliografi manual atau tidak dengan secara otomatis seperti ini, Anda harus mengurutkan berdasarkan satu alfabet, A, B, C, dan seterusnya nama-namanya. Kemudian cara penulisannya yang berbeda-beda setiap kalau nulis tahun seperti apa, nulis judulnya kayak gimana, dan seterusnya. Dan seterusnya ini lumayan melelahkan ya kalau Anda menuliskan secara manual. Yang harusnya kita bisa selesaikan dalam waktu 1 atau 2 menit, tapi bisa jadi berjam-jam karena kita tidak tahu cara menggunakannya. Nah, menu ini bisa kita manfaatkan dengan baik ya ketika kita membuat referensi secara otomatis. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi para penulis akademik, menulis artikel, menulis skripsi, tesis, atau disertasi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.